tidak menjunjung tinggi etika politik, tidak berdisiplin, dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ideologi partai, serta melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi. Rakernas 5 partai menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia sehubungan dengan adanya perilaku kader partai yang tidak menjunjung tinggi etika politik, tidak berdisiplin, dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ideologi partai, serta melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi. Rakernas 5 partai menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia sehubungan dengan adanya perilaku kader partai yang tidak menjunjung tinggi etika politik, tidak berdisiplin, dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ideologi partai, serta melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi. Rakernas 5 partai menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia sehubungan dengan adanya perilaku kader partai yang tidak menjunjung tinggi etika politik, tidak berdisiplin, dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ideologi partai, serta melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi. Rakernas 5 partai menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia sehubungan dengan adanya perilaku kader partai yang tidak menjunjung tinggi etika politik, tidak berdisiplin, dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ideologi partai, serta melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi. Rakernas 5 partai menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Saudara sebangsa, baru-baru ini ada anggota DPR yang menyebut kita sebagai rakyat jelata. Kita akui kita memang rakyat jelata. Tetapi jangan lupa, dari rakyat jelata inilah Indonesia berdiri. Dari keringat buruh, dari tenaga petani, dari jerih payah tukang becak, bangsa ini hidup. Kursi empuk yang kalian duduki bukan milik pribadi, itu titipan rakyat. Jangan sekali-kali merendahkan rakyat jelata. Karena suara kami adalah kekuatan yang tidak bisa kalian bungkam. Ingat baik-baik, yang katanya terhormat itu. Akhir-akhir ini kader Partai Nasdem Ahmad Saroni menjadi sorotan publik karena dugaan tindak pidana korupsi yang telah dilakukannya. Rakyat menilai bahwa tindakan tersebut sangat merugikan negara dan harus diusut tuntas. Apa saja yang dilakukan oleh Ahmad Saroni? Mari kita lihat bersama. Pertama, Saroni melakukan praktik bisnis ilegal berupa jual beli BBM bersubsidi. Dia membeli BBM secara langsung dari kru kapal dengan harga lebih murah alias tanpa membayar pajak. Kedua, Saroni memasukkan barang mewah berupa 10 unit sepeda dengan harga 5 miliar rupiah ke Indonesia tanpa membayar pajak. Ketiga, Ahmad Saroni diduga menerima aliran dana dari PT Merial Esa ME milik Fahmi Darmawangsa sebesar 9,6 miliar.
Oleh karena itu, KPK harus segera memanggil dan memeriksa Ahmad Saroni. Saudara sekalian, begitu saya dilantik jadi Presiden Republik Indonesia, jika memang saya menerima mandat dari rakyat, pada saat itu saya akan cari bukti-bukti korupsi semua itu. Dan pada saat itu, mulai saat itu, saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu, sampai ke Antartika, sampai ke padang pasir yang paling jauh, akan saya kejar. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya, bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Jam tangan mewah milik Ahmad Saroni. Yuk kita bahas. Lagi rame banget salah satu tokoh publik yang mungkin Koko sudah nggak perlu kenalin lagi ke teman-teman di sini ya guys. Terkenal dengan hidup mewahnya dan dijuluki Tony Stark Indonesia. Ternyata juga punya koleksi jam tangan mewah yang harganya fantastis guys. Beberapa gambar juga Koko ambil dari situs Wallipop, Anda boleh cek di situ komplitnya ya guys. Dan dia pecinta Richard Mille, dan kita lihat koleksinya ya, yuk. Nah, yang pertama ini Anda bisa lihat itu adalah Richard Mille seri RM35 Rafael Nadal, tapi diganti strapnya jadi warna hitam guys. Nah, awalnya tuh strapnya warna biru muda dan harganya 9 miliar rupiah. Lanjut, yang di tangannya itu ada Richard Mille juga menggunakan warna black orange. Itu adalah Richard Mille versi McLaren RM11 guys. Harganya 5,5 miliar rupiah. Dan kemudian kalian bisa lihat di tangannya ada warna merah. Ini juga seri RM35 Rafael Nadal yang versi case-nya warna merah. Tapi dia ganti strapnya dengan warna hitam dan harganya kurang lebih 4 miliar rupiah guys. Lanjut, ini salah satu RM yang ikonik banget karena ini seri RM yang tipis, seri 67 dan harganya hampir 7 miliar rupiah bos. Terakhir, kalau kalian lihat dan ngerti, ini RM yang jarang banget dipunya orang karena ini seri limited edition warna biru, RM50 Gen Edition, dan harganya kurang lebih 1,6 juta dolar atau setara 27 miliar rupiah bos. Koko ngitungnya sampai bingung, koleksi RM yang tadi cuma sebagian aja udah berapa puluh miliar ya, hebat banget guys. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar, follow akun ini untuk dapat tips-tips jam tangan yang lainnya. See you on the next video. Just Lapor ke saya, angka pengangguran menurun, angka kemiskinan absolut menurun dari kakek ke cucu. Kepala BPS lapor ke saya, angka pengangguran menurun, angka kemiskinan absolut menurun dari kakek ke cucu. Headsetnya boleh diarahkan ke mulut biar lebih jelas. Mikrofon. Oh bukan. Maksud saya mikrofonnya Pak Harun. Mohon maaf. Ya baik Pak. Headsetnya boleh diarahkan ke mulut biar lebih jelas. Mikrofon. Oh bukan. Maksud saya mikrofonnya Pak Harun. Negara macam apa ini kok pemerintahnya goblok-goblok? Disuruh rampas aset koruptor, malah rampas aset rakyat. Segala rekening lah diblokir. Tanah nganggur 2 tahun lah disita. Nggak sekalian ya istri tetangga saya nganggur 2 tahun, sita saja semua negara di sana. Enggak mas, gak tak salib, aman, gak tak salib. Enggak mas, gak tak salib. Ojo disalib, aku Islam. Kok iso? Ojo disalib, aku Islam, bangke. Begitu bahagianya aku menjadi warga negara Indonesia. Enggak mas, gak tak salib, aman, gak tak salib. Enggak mas, gak tak salib. Ojo disalib, aku Islam. Kok iso? Ojo disalib, aku Islam, bangke. Begitu bahagianya aku menjadi warga negara Indonesia. Enggak mas, gak tak salib, aman, gak tak salib. Enggak mas, gak tak salib. Penghuninya diam dan tidak bayar pajak. Benarkah ada rencana tanah kuburan disita juga, Pak? Benar, Mbak, karena penghuninya diam dan tidak bayar pajak.
Karena di dalam setiap rezeki dan harta yang kamu dapatkan ada hak orang lain. Caranya hak orang lain itu diberikan, ada yang melalui zakat, ada yang melalui wakaf, ada yang melalui pajak. Karena di dalam Begitulah saudara-saudara, kalau saudara-saudara kepingin banyak saudara, saudara-saudara harus sering bertemu dengan saudara-saudara. Saudara-saudara, saya berhadapan di hadapan saudara-saudara, ingin memperkenalkan kepada saudara-saudara bahwasanya saudara-saudara kalau sering bertemu dengan saudara-saudara, maka saudara-saudara banyak saudara. Tetapi kalau saudara-saudara tidak pernah berjumpa dengan saudara-saudara, maka saudara-saudara tidak punya saudara. Begitulah saudara-saudara, kalau saudara-saudara kepingin banyak saudara, saudara-saudara harus sering bertemu dengan saudara-saudara. Saudara-saudara, nilai bang, lihat ya nilai yang mana bang? bagi saya Keluar! Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Astagfirullah. Berapa po? Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Keluar Keluar! Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Astagfirullah. Berapa po? Allahu Akbar! Namanya ibu siapa? Bu Mary. Oke, makasih. Wartawan Dilindungi oleh undang-undang konstitusional. Betul. Daripada aparat polisi. Di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Allahu Akbar! Allah! Aspirasi polisi itu tugasnya adalah melindungi, Mengayomi, mengamankan peserta aksi. Bukan seperti ini Bapak Kapolri. Bukan menembak-nembakin seperti ini. Bapak Kapolri. Jika Anda tidak bisa amanah menjadi Kapolri, maka lebih baik Anda berhenti. Itu anak buah Anda menembaki anak bangsa. Kemarin anak buah Anda menggilas itu anak bangsa dengan mobil Brimob itu. Kami mama turun ke jalan. Kenapa? Kami sudah tidak bisa membiarkan hari ini anak bangsa ketika menyampaikan aspirasi, risikonya kalau nggak penjara mati. Maka hari itu kami siap mati. namanya ibu siapa? Bu Mary. Yang tidak menjunjung tinggi etika politik, tidak berdisiplin, dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ideologi partai, serta melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi. Rakernas 5 partai menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia sehubungan dengan adanya perilaku kader partai yang tidak menjunjung tinggi etika politik, tidak berdisiplin, dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ideologi partai, serta melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi. Rakernas 5 partai menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia sehubungan dengan adanya perilaku kader partai yang tidak menjunjung tinggi etika politik, tidak berdisiplin, dan melakukan hal-hal yang bertentangan
dengan ideologi partai serta melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi, Rakernas 5 partai menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia sehubungan dengan adanya perilaku kader partai yang tidak menjunjung tinggi etika politik, tidak berdisiplin, dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ideologi partai serta melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi, Rakernas 5 partai menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia sehubungan dengan adanya perilaku kader partai yang tidak menjunjung tinggi etika politik, tidak berdisiplin, dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ideologi partai serta melakukan pelanggaran konstitusi dan demokrasi, Rakernas 5 partai menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Saudara sebangsa, baru-baru ini ada anggota DPR yang menyebut kita sebagai rakyat jelata. Kita akui kita memang rakyat jelata. Tetapi jangan lupa, dari rakyat jelata inilah Indonesia berdiri. Dari keringat buruh, dari tenaga petani, dari jerih payah tukang becak, bangsa ini hidup. Kursi empuk yang kalian duduki bukan milik pribadi, itu titipan rakyat. Jangan sekali-kali merendahkan rakyat jelata. Karena suara kami adalah kekuatan yang tidak bisa kalian bungkam. Ingat baik-baik, yang katanya terhormat itu. Akhir-akhir ini kader Partai Nasdem Ahmad Saroni menjadi sorotan publik karena dugaan tindak pidana korupsi yang telah dilakukannya. Rakyat menilai bahwa tindakan tersebut sangat merugikan negara dan harus diusut tuntas. Apa saja yang dilakukan oleh Ahmad Saroni? Mari kita lihat bersama. Pertama, Saroni melakukan praktik bisnis ilegal berupa jual beli BBM bersubsidi. Dia membeli BBM secara langsung dari kru kapal dengan harga lebih murah alias tanpa membayar pajak. Kedua, Saroni memasukkan barang mewah berupa 10 unit sepeda dengan harga 5 miliar rupiah ke Indonesia tanpa membayar pajak. Ketiga, Ahmad Saroni diduga menerima aliran dana dari PT Merial Esa ME milik Fahmi Darmawangsa sebesar 9,6 miliar. Oleh karena itu, KPK harus segera memanggil dan memeriksa Ahmad Saroni. Saudara sekalian, begitu saya dilantik jadi Presiden Republik Indonesia, jika memang saya menerima mandat dari rakyat, pada saat itu saya akan cari bukti-bukti korupsi semua itu. Dan pada saat itu, mulai saat itu, saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu, sampai ke Antartika, sampai ke padang pasir yang paling jauh, akan saya kejar. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Jam tangan mewah milik Ahmad Saroni. Yuk kita bahas. Lagi rame banget salah satu tokoh publik yang mungkin Koko sudah nggak perlu kenalin lagi ke teman-teman di sini ya guys. Terkenal dengan hidup mewahnya dan dijuluki Tony Stark Indonesia. Ternyata juga punya koleksi jam tangan mewah yang harganya fantastis guys. Beberapa gambar juga Koko ambil dari situs Wallipop, Anda boleh cek di situ komplitnya ya guys.
Dan dia pecinta Richard Mille, dan kita lihat koleksinya ya, yuk. Nah, yang pertama ini Anda bisa lihat itu adalah Richard Mille seri RM35 Rafael Nadal, tapi diganti strapnya jadi warna hitam guys. Nah, awalnya tuh strapnya warna biru muda dan harganya 9 miliar rupiah. Lanjut, yang di tangannya itu ada Richard Mille juga menggunakan warna black orange. Itu adalah Richard Mille versi McLaren RM11 guys. Harganya 5,5 miliar rupiah. Dan kemudian kalian bisa lihat di tangannya ada warna merah. Ini juga seri RM35 Rafael Nadal yang versi case-nya warna merah, tapi dia ganti strapnya dengan warna hitam dan harganya kurang lebih 4 miliar rupiah guys. Lanjut, ini salah satu RM yang ikonik banget karena ini seri RM yang tipis, seri 67, dan harganya hampir 7 miliar rupiah bos. Terakhir, kalau kalian lihat dan ngerti, ini RM yang jarang banget dipunya orang karena ini seri limited edition warna biru, RM50 Gen Edition, dan harganya kurang lebih 1,6 juta dolar atau setara 27 miliar rupiah bos. Koko ngitungnya sampai bingung, koleksi RM yang tadi cuma sebagian aja udah berapa puluh miliar ya, hebat banget guys. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar, follow akun ini untuk dapat tips-tips jam tangan yang lainnya. See you on the next video. Just lapor ke saya, angka pengangguran menurun, angka kemiskinan absolut menurun dari kakek ke cucu. Kepala BPS lapor ke saya, angka pengangguran menurun, angka kemiskinan absolut menurun dari kakek ke cucu. Headsetnya boleh diarahkan ke mulut biar lebih jelas. Mikrofon. Oh bukan. Maksud saya mikrofonnya Pak Harun. Mohon maaf. Ya baik Pak. Headsetnya boleh diarahkan ke mulut biar lebih jelas. Mikrofon. Oh bukan. Maksud saya mikrofonnya Pak Harun. Negara macam apa ini kok pemerintahnya goblok-goblok? Disuruh rampas aset koruptor, malah rampas aset rakyat. Segala rekening lah diblokir. Tanah nganggur 2 tahun lah disita. Nggak sekalian ya istri tetangga saya nganggur 2 tahun, sita saja semua negara di sana. Enggak mas, gak tak salib, aman, gak tak salib. Enggak mas, gak tak salib. Ojo disalib, aku Islam. Kok iso? Ojo disalib, aku Islam, bangke. Begitu bahagianya aku menjadi warga negara Indonesia. Enggak mas, gak tak salib, aman, gak tak salib. Enggak mas, gak tak salib. Ojo disalib, aku Islam. Kok iso? Ojo disalib, aku Islam, bangke. Begitu bahagianya aku menjadi warga negara Indonesia. Enggak mas, gak tak salib, aman, gak tak salib. Enggak mas, gak tak salib. Penghuninya diam dan tidak bayar pajak. Benarkah ada rencana tanah kuburan disita juga, Pak? Bener mbak, karena penghuninya diam dan tidak bayar pajak. Karena di dalam setiap rezeki dan harta yang kamu dapatkan ada hak orang lain. Caranya hak orang lain itu diberikan, ada yang melalui zakat, ada yang melalui wakaf, ada yang melalui pajak. Karena di dalam begitulah saudara-saudara, kalau saudara-saudara kepingin banyak saudara, saudara-saudara harus sering bertemu dengan saudara-saudara. Saudara-saudara, saya berhadapan di hadapan saudara-saudara, ingin memperkenalkan kepada saudara-saudara bahwasanya saudara-saudara kalau sering bertemu dengan saudara-saudara, maka saudara-saudara banyak saudara. Tetapi kalau saudara-saudara tidak pernah berjumpa dengan saudara-saudara, maka saudara-saudara tidak punya saudara. Begitulah saudara-saudara, kalau saudara-saudara kepingin banyak saudara,
saudara-saudara harus sering bertemu dengan saudara-saudara. Saudara-saudara, Nilai bang, lihat ya nilai. Bagi saya. Keluar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Astagfirullah. Berapa po? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Keluar Keluar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Astagfirullah. Berapa po? Allahu Akbar. Namanya ibu siapa? Bu Mary. Oke, makasih. Dilindungi oleh undang-undang konstitusional. Betul. Daripada aparat polisi. Di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Allahu Akbar. Allah. Aspirasi polisi itu tugasnya adalah melindungi, Mengayomi. mengamankan peserta aksi. Bukan seperti ini Bapak Kapolri. Bukan menembak-nembakin seperti ini. Bapak Kapolri. Jika Anda tidak bisa amanah menjadi Kapolri, maka lebih baik Anda berhenti. Itu anak buah Anda menembaki anak bangsa. Kemarin anak buah Anda menggilas itu anak bangsa dengan mobil Brimob itu. Kami mama turun ke jalan. Kenapa? Kami sudah tidak bisa membiarkan hari ini anak bangsa ketika menyampaikan aspirasi, risikonya kalau nggak penjara mati. Maka hari itu kami siap mati. Namanya ibu siapa? Bu Mary.